Karina menggeliat. Tubuhnya terasa berat. Ia masih mengantuk. Samar-samar ia merasakan sentuhan di pipinya. Sentuhan yang membuatnya merasa nyaman. "Pagi sayang," ucap suara yang membuat Karina langsung tersenyum sembari membuka mata. "Pagi Mas." Pagi yang sungguh sangat disyukuri Karina. Bangun pagi dan melihat senyum manis suaminya. "Sarapan?" Karina mengangguk kecil. Dia memang merasa lapar setelah apa yang mereka lakukan semalam. "Sebentar lagi makanannya diantar. Sabar ya." Bara mengecup kening Karina. Istrinya itu masih bergelung di bawah selimut. "Mas sudah lama bangun." Bara mengelus kepala Karina lembut, membuat mata Karina kembali terpejam. "Enggak, Mas juga baru bangun," ucapnya. Aku mau ke toilet." Karina mendudukkan dirinya, namun ia buru-buru memegang selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Melihat itu, Bara memasang senyum jahil. "Jangan pelit-pelit sama suami sendiri," goda Bara. Wajah Karina langsung bersemu merah. Ia jadi teringat kejadian semalam. Karina buru-buru menutup wajahnya dengan tangan. Dia malu sekali. Semoga saja Bara tidak ngeri melihat perut berlemaknya. Bara sedikit menarik selimutnya. "Mas, Karina melotot. Bara tertawa melihat reaksi Karina. "Mas sudah lihat semua kok. Ngapain ditutup-tutupin?" Karina manyun. Masih pagi dan Bara terus menggodanya. "Nanti kalau lihat, Mas pengen lagi," ucapnya malu-malu. Karina menggigit bibir bawahnya, membuat Bara gemas melihatnya. Bara mendekat ke arah Karina. Karina yang agak kaget dengan reaksi Bara bergeser sampai tubuhnya berbaring kembali di atas tempat tidur. "Emang pengen?" ucapnya dengan nada rendah. Jantung Karina berdetak kencang. Wajah Bara semakin dekat dengan wajahnya, dan satu ciuman hampir di bibirnya. Namun Karina buru-buru mendorong tubuh suaminya. Bara kaget melihat respon penolakan dari Karina yang langsung menutup mulutnya. "Jangan cium dulu, aku belum sikat gigi." Bara menggeleng dan kembali mendekati Karina, hendak menciumnya kembali. Namun Karina kekeh menutup mulutnya. Dia takut Bara ilfil karena bisa jadi ia bau iler. Melihat Karina yang menutupi bibirnya, Bara tak menyerah. Ia menyusupkan kepalanya ke leher Karina, memberikan kecupan di sana. "Mas," desisnya, kemudian meremas rambut Bara. Bara tak menghiraukan, menurunkan selimut Karina. Ciumannya ikut turun. Napas Karina mendadak tak beraturan. Jantungnya berdetak kencang. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang membuat Karina malu bukan main. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Bara mendongak kemudian tertawa. Tangannya mengelus kepala Karina. "Sabar ya sayang, sebentar lagi makanannya datang." Karina masih menutupi wajahnya. Ia malu. Bisa-bisanya perutnya berbunyi di saat seperti ini. Tak lama makanan mereka datang. Karina sudah duduk di sofa menggunakan handuk kimononya. Bara menata sarapan mereka ke atas meja. Karina dengan semangat langsung mengambil sepiring nasi goreng lengkap dengan 2 telur mata sapi. Sarapan mereka sederhana. Nasi goreng, aneka roti, dan tak lupa buah-buahan segar yang sudah dipotong. Mereka makan dalam hikmat. Lebih tepatnya, Karina yang begitu karena dia makan seperti orang kalap, tak makan berhari-hari. Kenyangnya. Karina menepuk perutnya.
Ia bersikap seolah tak ada Bara di sana. Toh, mau malu pun Bara sudah sering melihat tingkah absurdnya. Setelah makan, Karina duduk bersandar di dada Bara. Mereka sedang menonton televisi. "Mas mandi duluan, Gi," ucapnya. Bara menoleh ke arah Karina yang juga sedang mendongak ke arahnya. Ia tersenyum, senyum yang cukup membuat Karina ingin melarikan diri. "Ya udah, ayo mandi." Karina bergeser menjauhi Bara, kemudian menggeleng. "Enggak, Mas mandi duluan aja. Nanti aku nyusul. Aku masih mau nurunin nasi di perut dulu." Bara tak merespon. Masih dengan senyum yang sama, Bara mendekati Karina. Karina berteriak kaget saat Bara tiba-tiba mengangkat tubuhnya, menggendongnya seperti karung beras di atas bahu. "Mas!" teriaknya. "Katanya nggak boleh mandi kalau habis makan." Bara tak menghiraukan. "Kamu malah nyuruh Mas mandi duluan tadi." "Ya kan nggak mesti sekarang." Karina menggoyangkan kakinya. "Tenang aja, kita nggak langsung mandi kok," ucapnya mencurigakan. Karina duduk bersila di atas tempat tidur, sembari bersandar. Bantal terselip di belakang pinggangnya, sementara kepala Bara berbaring di atas pangkuannya. "Kamu yakin gak mau jalan-jalan keluar?" Karina mencubit. Bara ini benar-benar tak tahu atau hanya mau menggodanya saja. "Salah siapa coba yang buat aku begini?" cecarnya. Bara tertawa. "Mau Mas pijetin?" Namun kemudian ia mengaduh karena Karina menarik hidungnya. "Bilang aja Mas mau modus mencuri kesempatan." Bara tertawa lagi. Karina tersenyum. Ia senang melihat Bara banyak tertawa dan tersenyum saat bersamanya. "Udah diam, jangan gerak-gerak mulu. Aku mau pasang maskernya," ucap Karina. Karena pagi ini kaki Karina terasa tak bertenaga, jadilah mereka hanya akan di kamar saja. Dan Karina berinisiatif mengajak Bara maskeran bersama. Bara nampak menikmati semua yang Karina lakukan di wajahnya. "Kok bisa sih alis Mas bentuknya bagus banget begini?" Karina mengelus alis Bara sembari meratakan sit emasnya. "Bawaan lahir," jawab Bara agak terdengar menyombongkan diri di depan Karina. "Ih, sombong banget." Bara tertawa lagi. "Mungkin Mas mewarisinya dari ibu. Soalnya alis ibu juga rapi, kalau nggak pakai pensil alis." Karina ingin menimpali, tapi satu sisinya ia agak merasa sedih. Dia tidak akan pernah bertemu dengan mertuanya itu. "Ibu pasti cantik banget ya, kalau sampai bisa melahirkan anak yang mukanya kayak Mas." "Iya, ibu memang cantik. Dulu banyak pria yang mau melamar ibu, tapi ibu memilih setia sama ayah." Karina mengelusi kepala Bara, sembari menunggu maskernya meresap. "Ibu wanita hebat, karena sudah melahirkan orang sehebat Pak Bara." Bara tersenyum, matanya tertutup dengan irisan timun. "Mas juga pernah lihat foto ibu mertua Mas di rumah kamu. Beliau terlihat persis seperti kamu." "Masa?" Bara mengangguk kecil. "Makasih pujiannya." Mereka sama-sama kehilangan ibu, tapi Karina masih beruntung. Selain karena ia masih punya bapak, juga karena dia mempunyai bunda yang menyayangi dirinya, layaknya anak kandung sendiri.
Aku jadi pengen ngeliat wajah ibu sama ayah Mas, sekalian sama foto Mas waktu kecil. Bara diam. Awalnya Karina pikir Bara tertidur, namun kemudian ia berucap, Mas juga mau memperlihatkannya, tapi Mas nggak punya foto mereka yang bisa Mas perlihatkan ke kamu. Suara Bara terdengar pelan, dan Karina sadar mungkin dia sedang mengorek luka di hati suaminya. Karina menunduk kepala Bara, mengecup bibirnya sekilas. Bara membuka matanya, begitu Karina mengangkat irisan timun di matanya. Tatapan mereka bertemu, dan Bara langsung menarik leher Karina, agak mendekat ke wajahnya. Satu kecupan manis yang cukup membuat Karina melayang. Bara hendak beranjak, namun Karina buru-buru menekan bahu Bara agar pria itu tetap berbaring. Perawatannya belum selesai, ucapnya. Takutnya Bara mau minta jatah lagi kan berabe. Apalagi memangnya yang mau dipakai. Udah Mas santai aja, biar aku yang urus ya. Karina memijat wajah Bara. Pria itu menutup matanya, menikmati sensasi menyegarkan di wajahnya. Oh iya, aku dapat undangan dari Hanif. Kening Bara agak menyerjit. Kenapa namanya agak familiar? Pikirnya. Dia nikahannya di Jogja. Hanif itu yang waktu itu ketemu sama kamu di mall kan? Karina mengangguk. Iya, waktu itu juga Mas ngoda aku kan, pakai segala bilang aku lebih cocok jadi istri. Ucap Karina tersenyum malu. Kenapa saat diingat dia malah malu begini? Dulu perasaan dia biasa saja. Oh ya, agak deg-degan juga sih. Dan sekarang jadi istri sungguhan. Tapi aku masih heran deh. Kok dia tiba-tiba gak mau lagi ya ketemu sama aku? Apa aku jelek banget ya di matanya? Karina bercubit. Ia masih belum mengerti kenapa Hanif tiba-tiba menjauh. Mungkin emang karena gak ada chemistry-nya aja. Ah masa? Bisik Karina. Bara tersenyum canggung menanggapi tatapan penuh curiga Karina. Istrinya itu menyipitkan matanya, membuat Bara menghela nafas. Mas gak ngapa-ngapain, cuma Rasya aja yang bantu block up dia. Mas, Karina melotot. Apa sayang? Ucap Bara lembut. Tangannya terangkat mengelus wajah Karina. Mas melakukan itu juga karena Mas takut kamu jadi suka sama dia. Karina manyun. Namun, ia juga menahan senyum. Bukankah itu artinya Bara sudah menyukainya sejak lama? Tapi kamu gak nyesel kan gagal sama dia? Emangnya kenapa? Kata Rasya, dia itu satu-satunya cucunya laki-laki kakeknya yang akan mewarisi perkebunan kelapa sawit beserta pabriknya. Dia juga arsitek yang pasti uangnya banyak. Karina mengelum senyum, melihat wajah cemberut Bara saat menceritakan kelebihan pria yang pernah dekat dengan Karina. Mas cemburu ya? Kalau sekarang sih enggak, kan kamu sudah jadi punyanya Mas. Karina menurunkan wajahnya, berbisik ke telinga Bara. Masa? Bisiknya. Mendengar itu, Bara langsung memutar badannya dan menghadap tepat ke arah Karina. Ia menelungkup sembari memeluk pinggang Karina. Wajahnya menyusup di dada istrinya itu, kemudian mendongak. Satu ronde lagi ya, ucapnya sambil mengedipkan mata. Ah ya, sudah, Karina pasrah. Bersambung.